Oke teman-teman, saya akan menjawab pertanyaan atau menanggapi pertanyaan dari salah satu teman kita, Kak Iskandar Roni. Assalamualaikum Bang. Bang, kenapa detak jantung terasa sewaktu duduk atau lagi santai makin dirasakan semakin kencang, Bang? Apa sensasi asam lambung juga, Bang? Makasih, Bang. Oke, untuk Kak Iskandar Roni. Jadi yang dirasakan ini detak jantung semakin kencang. Itu dulu saya juga merasakan seperti itu. Jadi teman-teman ya, kalau kita mengalami GERD ya, ini terutama GERD ya. Jadi asam lambung GERD itu istilahnya katup kita terbuka ya, esofagus gini, sehingga biasanya sesak, biasanya dada panas itu Kak Iskandar. Jadi ketika itu ya, jantung berdebar itu akan sering kita rasakan. Kalau di situ itu pemulihan dari asam lambung kita ini kurang belum membaik. Jadi saya dulu setiap hari juga gitu Kak Iskandaroni. Jadi dulu itu saya tuh untuk gerak dikit juga gitu, deg 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 gitu ya. Terasa berdebar jantung saya. Ternyata setelah saya cek tensi tinggi. Jadi memang tensi kita itu akan cenderung tinggi, ada juga yang rendah. Kak Iskandaroni coba cek tensinya. Barangkali setelah ketika merasakan jantung berdebar seperti ini ya, detak jantung terasa ya deg 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 gitu ya. Cek tensinya biasanya tinggi. Nah, ketika tensi kita tinggi, bolehlah dibantu dengan ini apa obat penurun tekanan ya. Saya dulu juga pakai, namun cuma 1 minggu. Saya rutin setiap pagi itu jalan kaki agar bisa ideal lagi ya. Jadi karena kan untuk merilekskan tubuh kita saat kita mengalami GERD. Oke, untuk Iskandar nih. Jadi kalau sedang mengalami ini tidak ada peradangan di perut, silakan untuk konsumsi cuka apel atau betain HCl. Atau bisa menggunakan daun binahong. Daun binahong itu rempah-rempah ya, sama halnya dengan kunyit. Jadi terapinya setiap hari juga. Kalau saya pengalaman dulu saya menggunakan cuka apel, saya kombinasikan dengan tape singkong, saya kombinasikan dengan proemban, probiotik proemban, probiotik cair. Ini saya rutinkan setiap hari, teman-teman ya. Saya menggunakan 3 probiotik untuk membantu terapi pemulihan GERD saya. Saya pulih di 9 bulan. Saya konsumsi cuka apel ada di bulan kedua. Bulan satu, bulan kedua saya belum konsumsi cuka apel karena saya belum tahu yang saya alami ini saya mengalami penyakit apa atau keluhan apa. Setiap hari yang saya rasakan jantung berdebar, kemudian lemes, ya, kemudian kaki dingin, keliengan, kemudian sesak nafas, ya, kemudian ini sering buang air kecil. Beberapa sensasi ini ya, ini saya kan setiap hari. Sehingga pada saat dulu saya ke poli jantung. Kakak seumpama memang ingin mengecek jantungnya, silakan untuk ke poli jantung. Misal mau ini cek kondisi dari jantungnya, di ronsen bisa ya silakan, kemudian cek lab darah lengkap silakan untuk mengetahui kondisi dari ginjalnya, kondisi dari jantungnya ya, dari ronsen itu tadi ya. Kemudian bisa juga nanti di treadmill juga, jadi untuk mengetahui ada ini enggak, istilahnya ada kendala enggak. Kalau memang dicek sudah tidak ada kendala seperti saya dulu, baru kita cari sendiri, biasanya dirujuk ke poli penyakit dalam biasanya ya. Saat saya dulu juga gitu, namun saya tidak kembali. Saya lebih memilih untuk mencari sendiri karena keluhan ini sungguh luar biasa karena sensasinya banyak banget. Ternyata yang sensasinya sudah banyak banget ya, yang diistilahkan 1001 sensasi itu sudah terjadi leaky gut atau kebocoran pada usus halus kita. Kenapa Kak kok bisa bocor? Karena kita ini terlalu sering konsumsi gluten ya, terutama gluten yang digoreng itu. Sudah bergluten, digoreng pula ya, berlemak juga kan. Nah, itu kebanyakan masyarakat kita itu seperti itu. Namun eh, kita inilah daripada kita istilahnya meribetkan istilahnya yang memang pola kehidupan di Indonesia saat ini memang banyak konsumsi gluten seperti ini, lebih baik kita fokus ke diri kita sendiri untuk memperbaiki apa yang kita makan gitu ya. Saat mengalami keluhan asam lambung harus stop segala jenis makanan yang bergluten, segala jenis makanan yang manis tidak alami ya. Manis alami itu masih boleh lah, seperti kurma masih kue, tapi kalau manisnya buatan seperti, mohon maaf ya, glaze, misis itu ya, SKM itu tidak boleh. Ya itu sangat sensitif sekali di kita. Kemudian makanan berpengawet, sosis, nugget ya dan lain-lain. Kemudian makanan berwarna saus tidak boleh. Kecap terkadang juga sensitif. Oleh karena itu kecap silakan pilih aja mana yang oke ya. Kalau saya dulu memang tidak pakai. Kemudian apalagi pantangannya, makanan ini teman-teman ya, makanan
berlemak seperti apa, bakso, soto, rawon itu juga kurang oke teman-teman. Jadi kemudian ada pertanyaan, kemudian makannya apa kak? Ya nasi, nasi biasa dengan sayur bening, kemudian ikannya telur, rebus boleh, ceplok boleh, dadar boleh. Kemudian ayam, silakan mau pilih ayam, dada, paha, silakan. Yang penting kulitnya jangan dimakan. Kemudian ikan air tawar ya. Kemudian buahnya masih oke lah, kurma, kemudian alpukat masih oke ya. Kemudian apel, apel ini juga bagus untuk kita yang penderita GERD. Namun yang gastritis ini ya, yang gastritis ini terkadang kalau apel sangat asam itu kurang oke juga karena gastritis itu ada peradangan, ada luka. Sangat sensitif sensitif sekali kepada yang sifatnya asam. Oke, gitu Kak ya. Semoga jawaban saya ini memberikan wawasan atau gambaran. Intinya di channel ini kita belajar bersama seputar lambung. Oke, teman-teman silakan komen barangkali ada tanggapan atau pengalaman silahkan. Intinya kita belajar bersama. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.